Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu doa yang disyariatkan supaya selalu dibaca, khususnya setelah berwudu, yaitu kalimat doa yang berbunyi Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mensucikan diri, banyak taharah, banyak bersuci. Yang salah sebuah doa untuk dibaca. Jadi taharahnya apa-apa naput tingkatan nih yang taharah. Taharah tingkat pertama adalah taharah seperti yang telah dijelaskan dalam kitab fikih. Berwudu nyan taharah cik, mano junub, mandi dari darah haid dan darah nifas, termasuk menghilangkan anggota-anggota tubuh yang sunat dihilangkan. Lagi sebahagian bule-bule yang nak bertubuh tanya. Contoh ji kumis, wali Kutaraja lepas lagak kumis, sunat dihilangkan. Tapi ternak janggut mentong, tapi sunat. Termasuk bule-bule geti bamaji nyoka panen juga sunat dihilangkan, dan ada beberapa yang lain yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Yang termasuk taharah, termasuk takohuke nyoka panjang, yang juga taharah cik, taharah tingkat yang pertama, termasuk bersih ini pakaian, perkarangan, dapur, segala macam, bek kuto, bek menyamuk. Itu juga taharah tingkat pertama. Nah, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu dikatakan nyotanya lehat memaknai makna bersih, hanya bersih model-modelnya, bersih pakaian segala macam. Yang kedua taharah tingkat kedua nyoka mulai payah, maka gepegahlah kitab Ittikhaf. Bukan perkara mudah taik dari satu tingkat kepada tingkat yang lain, yaitu taharah anggota tubuh dari dosa. Taharah anggota tubuh dari dosa. Itu anggota tubuh, anggota tujuh khususnya mata, telinga, apalagi mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Itu anggota tujuhnya. Ada ibadah-ibadah bandung. Bak mata na ibadah. Lagi malamnya baca makalah, takalon makalah. Telinga ada ibadat, mendengar kajian seperti ini umpamanya, dan lain-lain. Itu ibadah-ibadah anggota tubuh. Dan anggota tubuhnya juga nadosa masing-masing. Nadosa telinga, nadosa mata, nadosa mulut, nadosa kaki. Yang dijelaskan mandum nah kitab akhlak, lagi kitab Hidayatus Salikin, lagi kitab Sairus Salikin dan sebagainya dijelaskan. Jadi menyogetannya sudah berhasil mencapai bersih kaki, tangan, dan anggota tujuh yang lain dari dosa-dosa, berarti kan tanya berhasil mencapai taharah tingkat kedua. Yang ketiga adalah bersih batin dari sifat tercela. Bersih batin dari sifat tercela.
Hmm. Lagi penyakit batin nyo lebih sulit lom dari atas keduanya. Contoh galak keduanya. Kon buk mangat tak pegadohan Tengku Faisal. Ladum tanya makin malim makin galak keduanya. Makan berat urusan je. Hubbul jah, galak kemegah. Penyakit-penyakit lain lah dengki, ujub. Menyolam kitab Tanwir Qulub Syekh Amin Kurdi, itu penyakit dipastikan han pulih menyohana dokter rohani walau engkau ahli ibadat. Hangga dok umpama kecuali engkau berhasil dibimbing oleh seorang dokter rohani yang kata Syekh Amin Kurdi. Nyan berarti apa-apa menyo berhasil, ya kan? Baru tanya bisa berakhlak mulia, baru tanya gadah penyakit-penyakit batin lagi pegalin kumah dibunuh. Berarti Pak taharah tanya ka berada pada martabat kelai. Watitakeun Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, berarti kepada dumbuh ka kalheboh tercapai taharah. Yang jamaah malam Senin kakeput ende insyaallah ya wali. Amin. Itu doa itu. Yang keput tunggu hanya tingkat tinggi yang taharah bersih batin dari selain Allah. Nyo yang dimaksud dengan tauhid sufi. Bersih batin dari memandang wujud selain Allah. Diistilahkan juga dengan wahdatul wujud. Sebahagian ulama masih salah memahami wahdatul wujud. Dipahami Allah dengan alam itu menyatu. Alam Allah, Allah yang ke alam. Lagian cara paham wahdatul wujud. Kibahan sesat teman wahdatul wujud. Sementara dalam kitab-kitab ulama, dalam kitab Sairus Salikin, dalam kitab Ihya, di sana dikatakan wahdatul wujud adalah puncak tauhid. Juga disebut dengan tasawuf ahli batin disebut. Namanya apa? Tasawuf. Nama tasawuf ahli zahir. Tasawuf ahli zahir itulah akhlak maksudnya. Lagi taubat, masalah sabar, masalah ridha, masalah tawakal, masalah syafaqah, kasih sayang dan sebagainya. Yang tasawuf nanti, yang tasawuf ahli zahir nanti. Kitab Minhajul Abidin, Sairus Salikin, Sirajul Talibin, termasuk Ihya Imam Al-Ghazali yang bicara tasawufnya. Tasawuf ahli zahir, hukum belajar di fardhu ain. Sedangkan yang taharah yang keempat yang disebut dengan suci, bersih batin dari memandang wujud selain Allah disebut dengan tasawuf ahli batin. Karena itulah yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatannya. Di Bandung perbuatan Allah. Bandung terjadi daripada kehendak Allah. Ya kan? Makanya wujud selain Allahnya, wujud alamnya, dia wujud limpahan nanti. Artinya dia tidak berdiri sendiri. Tidak qiyamuhu binafsih. Syekh Kuala kepegah bukan wujud yang istiqlal, bukan wujud yang berdiri sendiri. Makanya wujud alamnya wujud Allah,
Tapi kon Allah, kalimat wujud alam, wujud Allah itu bukan Allah. Kan? Keberadaan alam itu hanya karena keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nyan gebuhnan wahdatul wujud. Maka ji hana hakikat alam kecuali hakikat ji adalah Allah. Kan go? Maka lahirlah istilah ulama umpama ji yang biasa tengok belajar lah makalah Buya lagi Sabtu lalu dengan Wali Ulai Karing dan kawan-kawan baca kitab Durun Nafis. Nah, di sana dikatakan al-asya ainul haq. Karena segala yang ada hakikat di adalah Allah. Alamnya secara ta'yin dia makhluk. Secara hakikat dia adalah hakikatan asal maksudnya. Sumber. Manya ulama Aceh yang bernama Samsuddin Sumatrani. Beliau mufti itu pada masa Sultan Iskandar Muda. Nah kitab, salah sebuah kitabnya Jauhar Haqaiq. Beliau menulis engkau kan alam gitu kan engkau gitu. Engkau pada kenyataan engkau makhluk. Tapi secara hakikat engkau adalah Allah. Lagi garam, secara kenyataan butir-butir putih yang asin, tapi secara hakikat garam adalah air. Imam Ghazali itu lecehnya dalam kitab Ihya. Syakir itu adalah masykur. Syakirnya berarti yang bersyukur, yang berterima kasih. Abid yang menyembah. Yang menyembah juga itu yang disembah. Satunya, wujud ji satu. Tapi tanya bukan Allah, tanya alam. Jadi nyo makna hilang wujud dari selain Allah. Nyo kenyo makna maksud Karim Al-Jili Muhammad itu adalah Allah. Makna Muhammad adalah Allah, hakikat dari wujud Muhammad ke Muhammad mentong. Hakikat dari wujud alam, hakikat dari kitanya. Karena hakikat selain Allah tunggu. Semua datang darinya. Nyokunya makna wahdatul wujud. Nyan gebuhnan tauhid tasawuf ahli batin nanti. Lagi kepegalah kita hikam tasawuf ahli batin. Menyo akhlak yang ma'ruf akhlak tasawuf ahli zahir. Wajib kita pelajari. Termasuk ilmu syariat kan. Ilmu syariat kata kitab Tanwir Qulub. Akidah Ahlussunnah yang dah pelajari letanya sifat 20 nya. Kemudian fikih wajib dah pelajari supaya mampu tak ibadat kan. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlaknya juga disebut dengan tasawuf. Jadi kalimat tasawuf yang dimaksud oleh Abuya, pengajian tauhid tasawuf, pengajian tauhid sufi, itu yang dimaksud adalah tasawuf ahli batin, bukan akhlak maksudnya. Akhlak-akhlaknya baru yang kumadi berapa no? Berkatuk kena neo baru mulia akhlak neo. Nyo jahat tapi. Akhlak jahat tapi. Ya. Nyo tunggu baca dulu tamah taharah model keput nyo ke yang puncak taharah dan itu puncak tauhid. Imam Ghazali mengatakan target dikirim para nabi supaya orang bertauhid seperti itu. Bek lemah wujud selain Allah. Nyokinya makna duku wujuduka zambun laka. Wujudmu adalah dosa bagimu. Maksudnya engkau memandang ada wujudmu, ada wujud selain Allah, itu adalah dosa. Abuya Mudawali lagi ngogeken wujud diri kuta syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi, jalan metemeng hidayahnya suluk rakan tarikat sufi. Hanya pegah aku MPTT berseberangan dengan ada yang gagebali Abuya Mudawali. Nya hana mau masalah urung pegah.
kan nyo kerja perlu tabayun kan nya nalam ihya kalau insan kamil mentong nalam syairus salikin dan sebagainya punya sesat mana tak kitab sesat tu matanya pinjam mendum tabut ya kan dan nasabah kitab nan kitab Hikamul Isyraq ila Kafati Sufiyah Syekh Abi Mawahib Asyazili pengarang ni berpeganglah kitabnya pemerintah ulil amri wajib membawa masyarakat supaya menganut tauhid laginya supaya bek syirik khafi tengok akidah ahlus sunnah tidak bisa hilang syirik khafi maka kepegang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dalam kitab Syairus Salikin akidahnya adalah tauhid dasar tauhid awam kata percaya oleh tanya Tuhan tanya adalah Allah kiban yang ke lagi dalam sifat 20 wujud qidam patih lainnya yang tingkat dasar tingkat kedua tanya merasakan keberadaan Allah tauhid tasawuf nanti tingkat kelih hilang selain Allah itulah taharah para nabi para siddiqin jadi nyanyo kam tumenyan maka tanya kaput tingkat kata baca Allahumma ja'alni minal mutatahhirin ya, jadikan aku orang yang bersih tingkat keput lagi aku maka kan yang paling sempurna beragama itulah urung-urung sufi. Kemudian tanya aku, adum nenek nak semuanya maah lima bawatan, nak puasa Senin, puasa Kamis, kepikir kan sempurna dah agama, kah nak gejak lebut kanya, katrongonya. Iban pak, lun keaman, pandai nak aman. Ya kan? Agama terdiri daripada iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, terdiri daripada syariat dan hakikat. Orang bersyariat tidak berhakikat pasek ya orang berhakikat mentong tidak bersyariat maka zindek so istighal ngon syari'i kata Abu Yamudawali serta tidak berhakiki itu orang wahai akhi berhampiran ngon wahabi Ahlus Sunnah tapi cuma adu-adun ngon wahabi karena tidak mengamalkan ajaran tasawuf dan kesufian. Tanya goh lom cik nak ada boleh meratib, boleh latih-latih. Ya dia. Le tengut mentang menjaga. Apa pajan je kesufi. Tapi dengan gebimbing le abuya bacut-bacut ya setidak je gelum begah bak ngolum baron. Kepa belajarnya. Truk tengok kenan belajar juga kepa truk awai tak. Fikih lagi yang cik fikih lu berabak ngon ino tabut fikih tu kan bab haji tabut baru tak haji guna peng 50 juta mampu bet tabut le fikih tu mai tak fikir 50 juta guna peng bet menan bet julai kan macam alian mekawin sunat menikah tabut kitab i'anah kitab mahali ya lemah ju si manyam juta paling kurang lagi momlah manyam kake hai takara tu kake bet tabut le bab nikah bet menan bet laju le setidak haji walaupun goh ita belum atau goh ita peng haji tanya sudah menang ke tasawuf mana masalah kan jadi tanya bet dua wali bersyariat yang benar ya amban itulah bapak-bapak kandungan ya daripada Allahumma ja'alni minal mutatahhirin amban dan dipegalang kitab Ittikhaf fi Sadatil Muttaqin hana mudah tercapai matabatnya matapun aku bagi contoh berwuduk mentang kadang-kadang hana apa dah nado dega kan air berwuduk kana cak wuduk ba tiba gentuk jaju yang ke ina mentang kalau mau ya kan wali kemudian ada kedua mulut mata telinganya pilupah berat lo kemudian yang tunggu madi kabak martabat kepa insyaallah amin tanya Bandung lagi kan kira-kira baiklah Bapak Ibu mohon maaf ya banyak kekurangan dalam penyampaian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.